Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya dengan Gerard Antoni Niduma, dosen Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Video ini saya buat sebagai penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib di Departemen Teknik Mesin pada semester 5, yaitu mata kuliah perpindahan panas. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar dalam teknik mesin yang tanpa prasyarat dan mempunyai bobot 4 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang perpindahan panas dan massa secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan mata kuliah ini sangat penting karena mata kuliah ini menjadi dasar ilmu bagi mahasiswa teknik mesin dalam mempelajari tentang kebutuhan-kebutuhan di industri maupun di perusahaan. Capaian pembelajaran prodi pada mata kuliah ini adalah ada 3, yaitu 1, untuk menerapkan prinsip-prinsip teknik mesin untuk memecahkan masalah dalam sistem teknik mesin. Yang kedua, untuk menganalisis masalah dalam sistem mekanik melalui proses investigasi, analisis data, dan interpretasi. Yang ketiga adalah untuk merancang sistem peralatan dengan pengetahuan proses desain untuk kebutuhan spesifik. Capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 3, yaitu 1, mahasiswa mampu menganalisis masalah teknik mesin menggunakan konsep perpindahan panas. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan perpindahan panas menggunakan pengetahuan yang relevan dengan inisiatif untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah teknik mesin. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dimensi peralatan untuk kebutuhan spesifik dengan menggunakan konsep perpindahan panas. Bahan kajian dalam mata kuliah perpindahan panas ada beberapa, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Kemudian kalor yang berpindah secara konduksi dalam beberapa bentuk dinding benda, distribusi temperatur benda yang memiliki pencetus panas, kalor yang merambat melalui beberapa dinding, kemudian kalor yang melewati permukaan bersirip, konveksi untuk aliran pada permukaan sebuah benda, konveksi pada saluran atau pipa, konveksi bebas, sifat radiasi dan faktor bentuk, kalor radiasi pada benda hitam dan benda kelabu. Pustaka atau referensi yang kami pakai ada 2, yaitu karangan Yunus Cengel tahun 2004 dengan judul Heat Transfer, kemudian karangan Osisik pada tahun 1988 dengan judul Elements of Heat Transfer. Dosen pengampunya ada 5 orang. Mata kuliah ini dilaksanakan 2 kali seminggu dan dilaksanakan secara 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian. Ujian tersebut adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem penilaiannya ada beberapa, yaitu kehadiran, tugas dan kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kehadiran sekitar 10%, tugas dan kuis dalam bentuk case study atau problem solved learning sekitar 20%, kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Perkuliahan ini dilakukan secara luring atau offline, tatap muka secara langsung, dan melalui WhatsApp group. Mahasiswa juga mampu atau dapat mengakses materi dan beberapa penjelasan mengenai mata kuliah ini pada LMS Sekolah yang dibuat oleh Unhas. Demikianlah penjelasan dari video ini.
kita akan menyaksikan cuplikan video dari pengajaran mengenai perpindahan panas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita akan melanjutkan materi kita dari hari Selasa lalu. Materinya adalah materi yang kelima pada pertemuan kelima mengenai konveksi paksa dalam pipa. Jadi sebelumnya kita sudah belajar pada di luar pipa ya, konveksi di luar pipa minggu lalu selama 1 minggu. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi konveksi paksa di dalam pipa. Jadi konveksi dalam saluran itu selalu kita berbicara bilangan Reynolds ya. Jadi tidak pernah kita lepas dari ini selama kita belajar konveksi. Dan bilangan Reynolds kita tahu bahwa ada 2 persamaan yang kita bisa dapat, kita bisa gunakan ya. Ada rho VD per mu dan VD per V ya. Jadi gas dan cairan yang mengalir dalam pipa dalam saluran banyak kita jumpai ya pada aplikasi industri dan kehidupan kita sehari-hari ya. Pada AC, radiator mobil, radiator motor itu banyak kita jumpai ya. Jadi secara aliran ada aliran laminar dan turbulen yang ada dalam pipa ya. Tetapi nilainya lebih kecil dari yang di luar pipa yang sudah kita pelajari. Dan dia punya hidrodinamika aliran yang bagaimana perubahan fenomena alirannya di dalam pipa. Jadi aliran laminar dan turbulen dalam pipa, aliran dalam pipa dapat berganti dari laminar ke turbulen. Biasanya pada saat masuk ke dalam pipa awalnya itu biasanya dia laminar. Ya umumnya ya kalau masuk ke dalam pipa lama-kelamaan dia akan menjadi turbulen sampai dia ke dalam keadaan konstan. Ya. Kemudian dalam industri kondisi aliran dalam pipa atau praktek aliran dalam pipa banyak kita jumpai, banyak sekali ya. Pada industri pembangkit listrik, pada pertambangan, perminyakan itu banyak sekali. Jadi perpipaan, pompa itu dalam satu bagian kita harus selalu kaitkan ya. Aliran laminar biasanya terjadi pada oli dengan diameter yang kecil ya. Jadi diameter yang besar biasanya itu aliran turbulen itu di dalam ya. Kalau di pipa PDAM, pipa kilang minyak yang melepas pantai itu biasanya sudah turbulen di sana. Kemudian di dalam menghitung Reynolds, sebelum kita menghitung Reynolds dari aliran laminar dan turbulen di dalam pipa, ada namanya diameter hidrolik ya. Karena kita menghitung aliran di dalam pipa, kita harus tahu dulu diameter hidrolisnya ya. Diameter hidrolis ini berbeda-beda sesuai dengan geometri atau bentuk dari salurannya. Jadi kalau kita lihat diameter hidrolik pada tube atau pipa silinder dia adalah D ya. Sedangkan pada square atau duct ada rumusnya 4A kuadrat per 4A sama dengan A-nya ya. Kemudian pada rectangular duct atau persegi panjang dia 2AB per A tambah B. Jadi jelas di sini keterangannya A adalah panjangnya dan B adalah lebarnya ya dari gambar di sini. Sedangkan kalau pada dia persegi karena sisinya sama semua ya, dari A semua dinyatakan dalam A semua ya. Kemudian AC adalah luas menapang saluran, P adalah keliling saluran ya. Jadi kita tahu bahwa bilangan Reynolds untuk aliran dalam pipa sudah kita pelajari ya di mekanika fluida semester lalu, bahwa Reynolds dari aliran laminar dalam pipa adalah 2000 di bawah 2300. Kemudian transisi itu antara 2300 dan 10.000, jadi di atasnya 2300 dan di bawah dari atau sama dengan 10.000. Sedangkan turbulen dia harus selalu di atas 10.000. Ya, jadi dia lebih kecil dibanding yang ada ya, yang
aliran luar pipa. Kalau luar pipa sampai 10⁻⁵. Ya, karena kecepatannya bebas. Nah, ini hidrodinamika aliran, ya. Mungkin kalian sudah pelajari di mekanika fluid semester lalu, dan kita mengulang sedikit bahwa aliran yang masuk di dalam pipa, ya, alirannya dari sini akan mengalami lapisan batas, akan mengalami gesekan yang menyebabkan kecepatan fluidanya semakin kecil, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, pada saat dia masuk di pipa, kecepatannya berbeda-beda, ya. Jadi kecepatan yang di sini sangat kecil, kecepatan di sini yang besar, Vmax, ini Vmin. Bahkan di salurannya kecepatannya biasanya dianggap 0. Jadi kita mengilustrasikan bahwa ada aliran yang masuk ke dalam pipa, ini pipa ya, kita mengilustrasi, dan kecepatannya berbeda-beda. Ya, jadi dia awalnya masuk seragam kecepatannya, ya, kemudian ada yang bergesekan dengan saluran sehingga kecepatannya berkurang di sini di ujung. Ya, lama kelamaan dia akan membentuk kecepatan yang seragam. Jadi selalu kecepatan yang di sini di dekat pipa, permukaan pipa lebih kecil dibanding permukaan yang di tengah. Ya, jadi kalau kita mengilustrasikan ini di pipa, ya, kecepatan di sini itu pasti selalu paling besar. Dari mana kita bisa lihat? Dari arah panahnya, gitu. Kalian melihat profil kecepatan pada aliran di dalam pipa dan panahnya begini seragam berbeda-beda, itu pasti alirannya yang paling besar di sini. Dari arah panahnya, kalau dia pendek arah panahnya maka kecil kecepatannya. Semakin ke sini semakin kecil bahkan dianggap biasanya 0. Ya, di sini yang paling stabil kecepatannya, kecepatan maksimum. Ya, jadi ini hydrodynamic entrance radius, daerah masuk. Pada saat dia masuk masih stabil, pada saat sudah di dalam pipa, ya, sudah terjadi pergesekan dengan pipa, kemudian pada saat dia sudah stabil konstan, kecepatannya menjadi begini. Ya, jadi kecepatan maksimum selalu di tengah dari pipa. Ya. Di lapisan batas termal, ya. Jadi thermal boundary layer dengan temperatur profile. Jadi ini lapisan batas temperatur dan lapisan batas termal, ya. Jadi pada saat ini tadi ya, garis-garis ini, kecepatan ini, dia semakin lama semakin stabil, ya. Kalau kita lihat tadi saya jelaskan bahwa pada saat dia di daerah masuk, temperaturnya menjadi sangat besar, ya. Jadi sebanding dengan profil kecepatan, ya. Jadi ini grafik temperatur, ya. Jadi pada saat temperaturnya di sini, ini yang paling besar, di sini yang paling kecil, ya. Kemudian ini bilangan Nusselt pada aliran turbulen dan kondisi temperatur permukaan pada deep flux, ya, seragam. Kita lihat selanjutnya. Jadi ini rumus-rumus aliran laminar di dalam pipa, ya. Jadi kalau dia deep fluxnya konstan, bilangan Nusseltnya langsung saja kita lihat 4,36. Kalau dianggap deep fluxnya konstan atau Q-nya. Kemudian kalau bilangan Nusselt untuk temperatur permukaannya konstan, kita bisa pakai 3,66. Kalau dia pada aliran laminar pada daerah masuk itu yang ini, ya, entrance radius pada rumusnya kita gunakan adalah ini, ya, 3,66 tambah sekian. Dan untuk kasus pada daerah masuk dengan temperatur permukaan konstan, bilangan rumus Nusseltnya adalah ini 7,36
tambah sekian. Di mana diameter hidroliknya atau bilangan Reynolds-nya harus lebih kecil atau sama dengan 2800. Kemudian ini tabel-tabel untuk memudahkan kita menghitung bilangan asal pada berbagai jenis saluran. Ya, jadi kalau AB-nya kalian dapat 1, ya, A per B, ya, perbandingan antara A per B, ya, panjang dengan lebar, kalian dapat 1, maka bisa dilihat bilangan hasilnya 2,98, 2,61, jadi tidak perlu dihitung. Ya, jadi tergantung dari nilai A per B yang kalian gunakan. Kemudian aliran turbulen pada daerah masuk, rumusnya ini tadi 0,023 Reynolds pangkat 08 kali parameter pangkat 1/3. Dengan syarat parameternya harus lebih kecil atau sama dengan 0,7, kemudian harus lebih kecil dan atau sama dengan 100. Jadi lebih besar dari 0,7 tapi lebih kecil dari 100. Reynolds-nya ya harus di atas 10.000. Ya. Ya. Saya kira materinya sampai di sini, ya, untuk aliran turbulen atau laminar pada pipa. Kemudian tugasnya adalah ada di halaman 430, satu nomor saja, ya. Di heating of water in tube by system, ya. Ya. Ini yang di dalam pipa tadi Pak, apakah terjadi dari force? Iya, dalam force kita lihat ya. Mari kita kembali ke gambarnya. Sebenarnya yang terjadi di sini adalah kayak geser, ya, tangan geser. Kalau drag force dia tidak mengalami itu. Yang dia alami adalah kayak geser. Kayak geser yang terjadi atau tegangan geser yang ada di paling besar ada di pinggir dari salurannya ini, ya, pinggir pipa. Makanya panah-panah ini, saya ulangi, menandakan bahwa besar kecepatannya itu. Jadi ini harus kalian ingat. Jadi kalau panahnya pendek begini berarti kecepatannya kecil. Kalau panahnya begini dikatakan dia kecepatannya maksimal, biasanya dinyatakan sebagai 1. Jadi Vmax sama dengan 1. Biasanya ini Vmin dinyatakan sebagai 0. Ya. Jadi kalau dia sudah stabil kecepatannya, awalnya kan dia bergejolak di sini, ya, jadi kecepatannya tidak beraturan. Pada saat dia sudah stabil, ya, kalau kita lihat gas aliran dalam pipet, ya, dari selang itu stabil. Kalau ada selangnya kalian transparan, bisa kalian lihat itu stabil alirannya, maka kecepatannya begini. Selalu kecepatannya paling tinggi di tengah. Kenapa di tengah? Karena tidak ada media geser yang bekerja, tahanan geser, bilangan geser yang bekerja di ujung-ujung pipa ini. Ya, fluidanya sudah bebas mengalir. Ya. Kalau di sini dia masih terhambat dengan ujung permukaan saluran, kan, permukaan pipa, gitu. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Ini yang harus kalian ingat itu, dan ini diameter hidrolis, ya. Bagaimana menghitungnya? Kalau salurannya silinder persegi dan ini biasanya dia di mana? Di saluran AC biasa di mall-mall ini gas pakai persegi dia yang besar, yang
pendinginan besar di mall, di gedung besar, biasanya yang digunakan dak, saluran dak. Kalian mungkin sudah pernah lihat di lab ini atau praktikum ya, dak ini yang namanya di dak. Dak itu berbeda-beda, ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Kalau berbentuk silinder kita bilang tube. Nah, kalau dia kotak atau persegi panjang atau persegi itu dak namanya. Biasanya digunakan di pendinginan di hotel, di mall. Ini biasa mungkin kalian biasa lihat di atas itu yang dibungkus sama aluminium. Ya itu ini bentuknya semua. Kalau ini pipa-pipa air ya, di PDAM dan lain sebagainya. Tugasnya ada di halaman ini ya, 430 satu nomor heating water in a tube by steam. Jadi kalian kerjakan soalnya di buku minggu depan ya, minggu depan hari Selasa kita ketemu lagi ya untuk mempelajari ini bagaimana menghitung perpindahan panas pada pipa by tube system ya. Ada pertanyaan, ada yang kurang jelas mau ditanyakan? Jadi ingat bahwa Reynolds harus selalu pertama dihitung ya, sesuai dengan yang pernah kita pelajari pada aliran di luar pipa ya. Ya. Jadi ingat bilangan Reynolds-nya patokannya selalu 2300 ya, ada laminar lebih besar dari 2300. Kalau transisi ya antara dari laminar dan turbulen itu lebih besar dari 2300 tetapi lebih kecil dari 10.000, sedangkan turbulen dia selalu besar dari 20.000 ya. Aliran laminar selalu terjadi di pipa yang kecil. Kalau kita sudah masuk ke pipa-pipa besar, itu turbulen yang kita pelajari ya. Ada pertanyaan lagi? Ingat tugasnya dikerjakan di kertas lembar ya. Kertas lembar tulis tangan, nanti dikumpul hari Selasa ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai materi ini sebelum kita akhiri perkuliahannya. Absensinya dijalankan. Oke, saya kira cukup ya. Perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu hari Selasa depan jam 10.20 ya, di kelas yang sama ya. Kerjakan tugasnya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video proses pembelajaran dari mata kuliah perpindahan panas yang saya ajarkan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada kekurangan yang kita dapatkan pada video tersebut. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.